Kisah umat-umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Pendahuluan, penghancuran dan pembinasaan umat-umat secara total terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan, seperti ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Surah Al-Qasas ayat 43. Juga berdasarkan riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Bazar dari hadis Auf al-Arabi dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, setelah kitab Taurat diturunkan di muka bumi, Allah tidak lagi membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau bumi, kecuali penduduk suatu negeri yang wujud mereka diubah menjadi kera. Bukankah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Surah Al-Qasas ayat 43. Bazar dalam sebuah riwayatnya menyatakan hadis ini marfu. Lebih tepat wallahu alam jika dinyatakan riwayat ini mauquf. Ini menunjukkan seluruh umat dibinasakan secara keseluruhan sebelum Musa. Pasal pertama, penduduk ras. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud, dan penduduk ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Surah Al-Furqan ayat 38 hingga 39. Dan dalam surah Kahf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk ras, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Firaun dan kaum Luth. Surah Kahf ayat 12 hingga 14. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahawa mereka dibinasakan dan dihancurkan. Tadbir artinya binasa. Ini membantah pilihan Ibnu Jarir yang menyatakan bahawa penduduk ras adalah para pembuat parit yang disebutkan dalam surah Al-Buruj, kerana menurut Ibnu Ishaq dan sejumlah ahli sejarah lain menyatakan, para pembuat parit ada setelah Isa Al-Masih alaihi salam. Pandangan ini juga perlu dikaji lebih jauh. Ibnu Jarir meriwayatkan, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, penduduk ras adalah penduduk salah satu perkampungan Samud. Al-Hafiz Abu Qasim bin As-Sakir menyebutkan di bagian awal At-Tarikh karyanya, saat menuturkan kisah pembangunan kota Damaskus, bersumber dari kitab At-Tarikh karya Abu Qasim Abdullah bin Jardad dan lainnya, bahawa penduduk ras berada di wilayah Hadho. Allah mengutus seorang Nabi kepada mereka, namanya Hanzalah bin Shafwan. Mereka mendustakan dan membunuhnya. Dengan demikian, Ad bin Aush bin Iram bin Sam bin Nuh dan anaknya, berasal dari penduduk ras. Ia menempati bukit-bukit pasir. Allah kemudian membinasakan para penduduk ras, mereka yang tersisa kemudian menyebar di seluruh kawasan Yaman, hingga Jabrun bin Sa'ad bin Ad bin Aush bin Iram bin Sam bin Nuh singgah di Damaskus dan mendirikan kota ini, lalu ia beri nama Jabrun. Inilah yang dimaksud dengan kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Tidak ada bangunan-bangunan berupa tiang-tiang dari batu di suatu tempat yang lebih banyak dari yang ada di Damaskus. Allah kemudian mengutus Hud bin Abdullah bin Rabah bin Haldi bin Jalut bin Ad kepada kaum Ad. Mereka adalah anak cucu Ad yang ada di bukit-bukit pasir. Lalu mereka mendustakannya, akhirnya Allah membinasakan mereka semua. Ini menunjukkan penduduk ras ada jauh sebelum masa kaum Ad. Wallahu alam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Ashim, dari ayahnya, dari Syabib bin Bisair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ras adalah sebuah sumur di Adribijan. At-Sawri meriwayatkan dari Abu Bakar dari Ikrimah, ia mengatakan, ras adalah sebuah sumur. Di tempat itu penduduk setempat mengubur nabi mereka. Ibnu Jurayj mengatakan, Ikrimah berkata, penduduk ras adanya di wilayah Falaj. Mereka adalah kaum Yasin. Qatadah mengatakan, Falaj adalah salah satu perkampungan Yamamah. Saya Ibnu Katsir sampaikan,
jika memang penduduk ras adalah kaum Yasin seperti yang dikatakan Ikrimah, berarti mereka dibinasakan secara keseluruhan. Allah berfirman tentang kisah mereka, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Surah Yasin ayat 29. Kisah mereka akan disebutkan setelah kisah penduduk ras. Namun jika penduduk ras bukan kaum Yasin, dan inilah yang sesuai dengan tekstual ayat, mereka juga dibinasakan. Dengan asumsi yang mana saja, tetap menolak pernyataan Ibnu Jarir, bahawa penduduk ras adalah para pembuat parit di Yaman yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqash menyebutkan, bahawa penduduk ras memiliki sebuah sumur yang mencukupi keperluan minum dan irigasi persawahan. Suatu ketika, syaitan muncul di hadapan mereka dalam wujud sebenarnya dan mengatakan, "Sungguh, aku tidak mati. Aku hanya tidak terlihat oleh kalian, sehingga aku bisa melihat apa yang kalian lakukan." Penduduk ras senang bukan kepalang. Syaitan memerintahkan mereka untuk membuat tabir penghalang antara mereka dengannya, dan si syaitan memberitahukan bahawa ia tidak akan mati selamanya. Mayoritas penduduk ras mempercayainya, mereka terfitnah dan akhirnya menyembahnya. Allah kemudian mengutus seorang Nabi dan memberitahukan kepada mereka bahawa yang berbicara kepada mereka dari balik tabir itu adalah syaitan, melarang mereka menyembahnya, dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. As-Suhaili menuturkan, ia diberi wahyu saat tidur. Namanya Hanzalah bin Safwan. Penduduk ras lantas memperlakukan Hanzalah secara semena-mena, membunuhnya dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur air tersebut kemudian mengering, mereka pun ditimpa dahaga. Pepohonan mereka kering, tidak lagi berbuah, negeri mereka hancur, berubah menjadi liar setelah sebelumnya nyaman untuk ditempati, mereka terpisah setelah sebelumnya menyatu dan berkumpul, mereka semuanya binasa. Tempat-tempat mereka kemudian dihuni jin dan binatang-binatang liar, sehingga yang terdengar hanya suara jin, auman singa dan suara katak. Terkait riwayat Ibnu Jarir dari Muhammad bin Hamid dari Salamah bin Ishaq dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurshi, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, sungguh, manusia pertama yang masuk surga pada hari kiamat adalah seorang budak hitam. Itu kerana Allah pernah mengutus seorang Nabi kepada penduduk suatu negeri, namun tidak seorang pun di antara mereka yang beriman selain seorang budak hitam itu. Selanjutnya, penduduk negeri ini memperlakukan Nabi mereka secara semena-mena, mereka menggalikan sumur untuknya, lalu mereka lemparkan ke dalamnya, kemudian mereka tutup dengan batu. Si budak hitam ini lalu pergi mencari kayu bakar. Kayu-kayu itu ia panggul dan ia jual, kemudian ia membeli makanan dan minuman. Setelah itu, ia datang ke sumur tersebut. Ia angkat batu besar penutup sumur itu dengan dibantu Allah, kemudian menurunkan makanan dan minuman untuk si Nabi. Setelah itu menutupkan kembali batu tersebut seperti sedia kala. Kondisi seperti ini terus terjadi selama yang dikehendaki Allah. Suatu hari, budak hitam tersebut mencari kayu bakar seperti biasa. Ia kumpulkan kayu-kayu itu lalu ia ikat. Saat hendak ia panggul, ia mengantuk lalu tidur. Allah menutup telinganya hingga ia tidur selama 7 tahun lamanya. Setelah itu ia bangun, lalu membersihkan tanah-tanah yang melekat di tubuh, lalu berubah posisi dan tidur lagi. Allah menutup telinganya hingga ia tidur selama 7 tahun lagi. Setelah itu ia bangun dan memanggul kayu-kayu bakar itu, ia mengira hanya tidur sesaat saja. Ia kemudian memasuki kampung dan menjual kayu bakar, lalu ia membeli makanan dan minuman seperti biasanya. Setelah itu ia pergi ke sumur itu. Ia mencari-cari Nabi tersebut namun tidak menemukannya, padahal sebelumnya si Nabi biasa muncul dari tempat tersebut. Orang-orang mengeluarkan Nabi itu, mereka lalu beriman dan percaya kepadanya.
Nabi itu kemudian bertanya kepada mereka tentang kondisi si budak hitam. Mereka bilang tidak tahu, hingga Allah mewafatkan Nabi itu. Si budak hitam ini kemudian bangun. Rasulullah SAW lantas mengatakan, sungguh, si budak hitam itu adalah orang pertama yang masuk surga. Hadis ini mursal. Hadis seperti ini perlu dikoreksi. Sepertinya kisah ini adalah perkataan Muhammad bin Ka'ab al-Qurshi. Wallahu alam. Ibnu Jarir selanjutnya membantah pendapatnya sendiri. Ia mengatakan tidak tepat jika mereka ini diartikan sebagai penduduk ras yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia meneruskan, karena Allah mengabarkan tentang penduduk ras, ia membinasakan mereka, sementara yang tertera dalam kisah di atas, mereka beriman kepada Nabi mereka. Kecuali jika terjadi sejumlah hal, lalu mereka beriman kepada si Nabi setelah ayah-ayah mereka binasa. Wallahu alam. Setelah itu Ibnu Jarir memilih bahawa penduduk ras adalah para pembuat parit besar di Yaman. Pendapat ini daif seperti yang telah dibahas sebelumnya kerana disebutkan dalam kisah para pembuat parit besar, mereka diancam dengan siksa akhirat jika mereka tidak bertobat tanpa menyebut mereka dibinasakan. Berbeza dengan penduduk ras yang secara tegas disebutkan bahawa mereka dibinasakan. Wallahu alam. Pasal kedua, kisah kaum Yasin. Mereka adalah penduduk suatu negeri atau kaum Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka, yakni penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Rabb kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya, kami bernasib malang kerana kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah kerana kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Surah Yasin ayat 13 hingga 19. Diriwayatkan secara masyhur dari sebagian besar kalangan salaf dan khalaf, bahawa negeri yang dimaksud adalah Antakya, seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, bersumber dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih.
Sebagaimana pula diriwayatkan dari Buraidah bin Hashib, Ikrimah, Qatadah, Zuhri, dan lainnya. Ibnu Ishaq menyatakan berdasarkan riwayat yang sampai padanya dari Ibnu Abbas, Ka'ab dan Wahab, mereka mengatakan, di negeri ini ada seorang raja bernama Antihas bin Antihas. Ia menyembah berhala, kemudian Allah mengutus 3 rasul. Mereka adalah Syadik, Mashduk, dan Shalom, lalu si raja ini mendustakan mereka semua. Hal ini menunjukkan bahawa mereka bertiga adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla. Qatadah menyatakan bahawa mereka ini adalah utusan-utusan Isa Al-Masih. Hal yang sama juga dinyatakan Ibnu Jarir bersumber dari Wahab, dari Ibnu Sulaiman dan Syuaib Al-Jubai. Nama para rasul pertama Antakya adalah Syamon, Yohana, dan yang ketiga namanya Paulus. Negeri yang dimaksud adalah Antakya. Pendapat ini daif sekali, kerana ketika Isa Al-Masih mengirim 3 utusan dari para pengikut setianya, yakni kaum Hawari, untuk penduduk Antakya, mereka adalah penduduk kota pertama yang beriman kepada Isa Al-Masih pada waktu itu. Itulah mengapa Antakya menjadi salah satu dari 4 kota yang memiliki jejak-jejak agama Nasrani. Keempat kota yang dimaksud adalah Antakya, Quds, Alexandria dan Roma. Setelah itu Konstantinopel. Mereka semua tidak ada yang dibinasakan, sementara penduduk negeri yang disebutkan dalam ayat di atas dibinasakan, seperti disebutkan di bagian akhir kisah setelah mereka membunuh para rasul. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Namun tidak menutup kemungkinan, jika ketiga rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ini diutus kepada penduduk Antakya kuno, lalu mereka mendustakan para rasul itu. Mereka kemudian dibinasakan Allah, namun setelah itu kota Antakya dihuni kembali. Selanjutnya pada masa Al-Masih, mereka beriman kepada para utusan yang dikirim Al-Masih kepada mereka. Wallahu alam. Terkait pendapat yang menyatakan bahawa kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah kisah para pengikut Al-Masih, pendapat ini daif kerana tekstual ayat menunjukkan bahawa mereka adalah utusan-utusan dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, untuk kaummu, wahai Muhammad, iaitu penduduk suatu negeri, iaitu penduduk suatu kota. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, iaitu kami perkuat risalah keduanya dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka lantas menolak para rasul ini dengan dalih mereka sama-sama manusia, sama seperti yang dikatakan umat-umat yang mengingkari para rasulnya, mereka menganggap aneh jika Allah mengutus nabi dari golongan manusia. Para rasul itu kemudian menjawab, Allah mengetahui bahawa kami adalah para utusan yang ia kirim kepada kalian. Andai kami mendustakannya, tentu ia menghukum dan menyiksa kami dengan seberat-beratnya. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas, iaitu kewajiban kami hanyalah menyampaikan risalah yang diperintahkan untuk kami sampaikan kepada kalian, namun petunjuk mutlak berada di tangan Allah. Ia menunjukkan siapapun yang ia kehendaki dan menyesatkan siapapun yang ia kehendaki. Mereka menjawab, sesungguhnya, kami bernasib malang kerana kamu, iaitu kami merasa sial kerana apa yang kalian sampaikan kepada kami. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu. Menurut salah satu pendapat, rajam dengan kata-kata. Yang lain menyatakan, rajam dengan tindakan. Pendapat pertama dikuatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka mengancam para rasul akan dibunuh dan diperlakukan secara nista. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri, iaitu dikembalikan kepada kalian, apakah kerana kamu diberi peringatan.
iaitu apakah kalian mengancam untuk membunuh dan memperlakukan kami secara hina lantaran kami menyampaikan petunjuk dan menyerukan kalian kepadanya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas, iaitu kalian tidak menerima dan tidak menginginkan kebenaran. Firman-Nya, dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas, iaitu untuk membela para rasul dan menyatakan beriman kepada mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, iaitu mereka menyeru kalian menuju kebenaran murni tanpa upah dan imbalan." Setelah itu, ia menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, melarang mereka menyembah apapun selainnya yang sama sekali tidak bisa membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata, iaitu jika aku tidak beribadah kepada Allah atau menyembah selainnya di samping beribadah kepadanya. Kemudian ia berkata kepada para rasul, "Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Rabb-mu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Menurut salah satu pendapat, makna ayat ini, "Maka dengarkanlah kata-kataku, jadilah saksi-saksi untukku di hadapan Rabb kalian." Yang lain berpendapat, maknanya, "Maka dengarkanlah wahai kaumku, aku beriman kepada para utusan Allah secara terang-terangan." Saat itulah mereka membunuhnya. Menurut salah satu pendapat, ia dibunuh dengan cara dirajam, yang lain menyebut dengan cara dipotong-potong, yang lain menyebut dengan cara dikeroyok beramai-ramai lalu dibunuh. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari sebagian sahabatnya, dari Ibnu Mas'ud ia mengatakan, mereka menginjak-injak orang itu hingga ususnya keluar. At-Sawri meriwayatkan dari Ashim al-Ahwal dari Abu Majlas, nama orang tersebut adalah Habib bin Mara. At-Sawri menuturkan, Habib ini berprofesi sebagai tukang kayu, yang lain menyebut tukang tenun, ada juga yang menyebut pembuat sepatu, dan ada pula yang menyebut tukang cukur. Konon, ia bertapa di salah satu gua di sana. Wallahu alam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Habib si tukang kayu itu terkena penyakit kusta. Ia adalah orang yang sering bersedekah. Ia dibunuh kaumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga," karena ia dibunuh kaumnya, Allah memasukkannya ke surga. Saat melihat keceriaan dan kesenangan di surga, laki-laki itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan, iaitu hendaklah mereka beriman seperti halnya aku, sehingga mereka akan mendapatkan seperti apa yang aku raih." Ibnu Abbas mengatakan, ia menasihati kaumnya saat masih hidup, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, dan juga setelah mati, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Pernyataan serupa juga disampaikan Qatadah, orang mukmin adalah orang yang selalu memberi nasihat dan tidak pernah menipu. Saat ia melihat kemuliaan yang Allah berikan, ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Dan juga setelah mati, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Demi Allah, ia berharap agar kaumnya mengetahui kemuliaan yang diberikan Allah padanya yang ia lihat, dan kenikmatan yang ia raih. Qatadah mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak mencela kaumnya setelah orang tersebut mereka bunuh. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati." Firman-Nya, "Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya, iaitu untuk menyiksa mereka, kami tidak perlu mengirim pasukan dari langit."
Inilah makna riwayat Ibnu Ishaq dari sebagian sahabatnya, dari Ibnu Mas'ud. Mujahid dan Qatadah mengatakan, Allah tidak menurunkan satu pasukan pun untuk mereka. Maksudnya tidak menurunkan risalah lagi untuk mereka. Ibnu Jarir mengatakan, pendapat pertama lebih tepat. Saya Ibnu Katsir katakan, juga lebih kuat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak perlu menurunkannya. Iaitu kami tidak perlu menyeksa dengan menurunkan pasukan saat mereka mendustakan para rasul kami dan membunuh wali kami. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Para mufassir menyatakan, Allah mengirim Jibril kepada mereka. Jibril kemudian mengangkat 2 daun pintu gerbang kota mereka. Setelah itu Jibril berteriak kencang dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Iaitu teriakan itu membuat mereka semua diam tak bersuara, tak bergerak, dan tidak ada satu pun mata yang berkedip. Ini semua menunjukkan bahawa negeri yang dimaksud bukan Antakya, karena mereka ini dibinasakan lantaran mendustakan para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Sementara penduduk Antakya beriman dan mengikuti para utusan Isa al-Masih dari kalangan pengikut setianya. Untuk itu, ada yang menyatakan bahawa penduduk Antakya adalah penduduk kota pertama yang beriman kepada al-Masih. Adapun hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Husain al-Ashqa, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang lebih dulu memberikan pembelaan kepada para Nabi ada 3. Orang yang lebih dulu memberikan pembelaan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Yusha bin Nun. Orang yang lebih dulu memberikan pembelaan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah sahabat Yasin. Dan orang yang lebih dulu memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Talib. Hadis ini tidak kuat, karena Husain al-Ashqa adalah perawi matruk, yakni riwayatnya tidak dijadikan hujah oleh para ahli hadis, penganut Syiah dan terbilang ekstrim, dan hanya dia saja yang meriwayatkan hadis ini. Ini menunjukkan hadis di atas dhaif secara keseluruhan. Wallahu alam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Pasal pertama. Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Surah Yunus ayat 98. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Rabb selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Surah As-Saffat ayat 139 hingga 148. Dalam surah Al-Kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Rabbnya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Rabbnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. Surah Al-Qalam ayat 48 hingga 50. Ahli tafsir menjelaskan, Allah mengutus Yunus kepada penduduk Nainawi, salah satu bilangan Mosul. Yunus menyeru mereka menuju Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mendustakannya dan berlaku semena-mena dengan tetap berada pada kekafiran dan penentangan. Karena situasi ini berlangsung sekian lama, akhirnya Yunus pergi meninggalkan mereka dan mengancam siksa akan turun menimpa mereka setelah 3 hari. Ibnu Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, sejumlah salaf lain dan halaf menuturkan, saat Yunus pergi meninggalkan mereka dan mereka sudah yakin akan tertimpa azab, rupanya Allah mengilhamkan mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan kebenaran, menyesali atas tindakan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi mereka. Mereka kemudian mengenakan pakaian kasar, memisahkan setiap induk hewan dengan anaknya. Mereka kemudian berteriak kencang memanggil-manggil Allah Azza wa Jalla, berdoa sepenuh hati, merendahkan hati di hadapannya, semuanya menangis. Para lelaki, wanita, anak-anak dan para ibu, begitu juga dengan seluruh binatang ternak dan hewan, semuanya ikut berteriak. Unta betina dan anaknya mengeluh, sapi betina dan anaknya mengeluh, kambing dan anak-anaknya mengembik. Itulah saat-saat yang besar. Allah kemudian melenyapkan azab dari mereka dengan daya, kekuatan, kasih sayang, dan rahmat-Nya, azab yang telah terhubung dengan sebabnya dan siap menimpa. Azab itu telah berputar-putar di atas mereka seperti malam yang gelap. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, iaitu kenapa tidak ada penduduk suatu perkampungan di antara umat-umat terdahulu yang beriman secara keseluruhan. Ini menunjukkan, siksa tidak menimpa kaum Yunus, tapi seperti yang Allah sampaikan, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Surah Saba ayat 34. Firman-Nya, selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu, iaitu mereka semua beriman. Para mufassir berbeza pendapat, apakah keimanan mereka ini berguna di akhirat, sehingga menyelamatkan mereka dari siksaan akhirat, seperti halnya menyelamatkan mereka dari siksaan dunia. Ada 2 pendapat. Secara tekstual, ya, wallahu alam. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ketika mereka, iaitu kaum Yunus itu beriman. Surah Yunus ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Surah As-Saffat ayat 147 hingga 148. Kenikmatan yang dianugerahkan ini tidak menafikan adanya anugerah lainnya, seperti siksaan akhirat dihilangkan bagi mereka. Wallahu alam. Mereka berjumlah 100,000 orang. Para mufassir berbeza pendapat, apakah lebih dari itu? Diriwayatkan dari Makhlul, lebih 10,000 orang. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zuhair, dari seseorang yang mendengar Abu Aliyah, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Beliau menjawab, lebih dari 20,000 orang. Andai saja bukan karena adanya seorang perawi yang tidak dikenal,
tentu hadis ini sudah menjadi hakim yang memutuskan perdebatan terkait masalah bilangan ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berjumlah 130,000 orang. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 130 sekian ribu orang. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 140 sekian ribu orang. Said bin Jubair mengatakan, mereka berjumlah 170,000 orang. Para mufassir berbeza pendapat, apakah Yunus diutus kepada mereka sebelum atau setelah peristiwa ikan besar? Ataukah ada dua umat? Ada tiga pendapat, semuanya sudah dijelaskan secara tuntas dalam kitab tafsir. Intinya, saat Yunus pergi dengan marah kerana sikap kaumnya, ia naik kapal, lalu kapal terombang-ambing kerana keberatan muatan, mereka nyaris tenggelam seperti yang disampaikan oleh para mufassir. Mereka kemudian sepakat untuk membuat undian. Siapa yang undiannya keluar, dialah yang dilemparkan dari kapal untuk meringankan muatan. Saat undian dilaksanakan, ternyata yang keluar adalah undian Nabi Yunus. Seluruh penumpang kapal tidak rela jika Nabi Yunus yang dilemparkan. Mereka kembali membuat undian, dan yang keluar juga undian Nabi Yunus. Nabi Yunus kemudian menyingsingkan lengan baju untuk terjun sendiri, namun seluruh penumpang kapal tidak menginginkan hal itu. Mereka kembali membuat undian, dan lagi-lagi undian Nabi Yunus yang keluar, karena Allah menghendaki suatu hal besar padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Surah As-Saffat ayat 139 hingga 142. Saat undian Yunus keluar, ia dilemparkan ke lautan. Allah Azza wa Jalla kemudian mengirim ikan besar dari lautan hijau dan langsung menelan Yunus. Allah memerintahkan ikan tersebut untuk tidak memakan daging dan tidak mematahkan tulang Yunus, karena dia bukan rezekimu. Ikan besar itu membawa Yunus berkelana ke segala penjuru lautan. Menurut salah satu pendapat, ikan besar tersebut ditelan ikan lain yang lebih besar. Para mufassir menyebutkan, saat Yunus berada di perut ikan, ia mengira sudah mati. Ia kemudian menggerak-gerakkan tubuhnya, dan ternyata masih bisa bergerak. Ia tahu bahawa ia masih hidup. Ia kemudian bersungkur sujud kepada Allah dan mengucapkan, Ya Rab, aku membuat suatu masjid untukmu di suatu tempat yang tak seorang pun beribadah kepadamu di sana selain aku. Para mufassir berbeza pendapat seberapa lama Yunus berada di perut ikan besar. Mujahid meriwayatkan dari Asy-Syabi, ia mengatakan, Yunus ditelan pada pagi hari, lalu dimuntahkan pada sore hari. Qatadah mengatakan, Yunus berada di sana selama 3 hari. Ja'far As-Shadiq mengatakan, selama 7 hari. Pendapat ini dikuatkan oleh bait syair gubahan Umayyah bin Abu Shalf, berkat karuniamu, kau menyelamatkan Yunus, ia bermalam di dalam perut ikan besar selama beberapa malam. Said bin Abu Hasan dan Abu Malik mengatakan, Yunus berada di perut ikan selama 40 hari. Hanya Allah yang tahu berapa lama Yunus berada di dalam perut ikan besar itu. Intinya, saat ikan besar membawa Yunus berkelana ke dasar lautan yang gelap dan menerjang gelombang, ia mendengar ikan-ikan di lautan bertasbih kepada Ar-Rahman. Bahkan ia juga mendengar tasbih pasir-pasir di lautan kepada Rab yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Rab 7 langit, 7 bumi, dan segala yang ada di antara keduanya, juga Rab segala sesuatu yang ada di bawah tanah. Saat itu, Yunus mengucapkan dengan bahasa kondisional dan kata-kata, seperti yang dikisahkan Allah pemilik keluhuran dan kemuliaan, yang mengetahui rahasia dan bisikan, melenyapkan bahaya dan musibah, mendengar suara meski dengan frekuensi yang sangat kecil, mengetahui segala yang sama meski berukuran supermikro, memperkenankan doa meski sebesar apapun dosanya,
saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab yang ia turunkan kepada Rasul terpercaya. Allah adalah penutur paling jujur, Rabb seluruh alam dan ilah para rasul. Dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Yunus, ketika dia pergi menemui keluarganya dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Rabb selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, iaitu ia mengira bahawa kami tidak akan mempersulitnya. Menurut pendapat lain, di sini berasal dari akar kata. Ini bahasa yang masyhur. Kadara dan kadara, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, masa yang telah berlalu itu tiada akan pernah kembali lagi. Maha Suci Engkau, apapun yang Engkau takdirkan pasti terjadi, maka segala urusan adalah milikmu jua. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Am bin Maimun, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatadah, dan Dahak mengatakan, kegelapan di dalam perut ikan besar, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Salim bin Abu Ja'ad mengatakan, ikan besar ini ditelan ikan besar lain, hingga menumpuk menjadi kegelapan di balik perut dua ikan dan kegelapan laut. Firman-Nya, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ada yang menyatakan, maknanya, andai Yunus tidak bertasbih kepada Allah di dalam perut ikan, membaca tahlil serta tasbih, tunduk kepada Allah, bertobat dan kembali kepadanya, tentu ia akan tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Makna ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dalam salah satu riwayatnya. Yang lain menyatakan, makna, maka sekiranya dia, sejak ikan besar menelannya, tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, iaitu termasuk orang-orang yang taat, solat dan banyak berzikir kepada Allah. Demikian disampaikan Dahak bin Qais, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Wahab bin Munabbih, Sa'id bin Jubair, Dahak, As-Sudi, Adhak bin Sa'id, Hasan al-Bashri, Qatadah, dan lainnya. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Pendapat ini dikuatkan riwayat Imam Ahmad dan sebagian pemilik kitab Sunan dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Hai pemuda, sungguh aku akan mengajarkan kalimat-kalimat kepadamu. Jagalah perintah dan larangan Allah, niscaya Allah menjagamu dari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia dan siksa neraka di akhirat. Jagalah hak Allah, niscaya Allah menjagamu dari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia maupun akhirat. Kenalilah Allah dengan beramal soleh dan menunaikan haknya kala kau senang, niscaya ia mengenalimu saat kau susah, yakni membantumu mengatasi kesulitan." Ibnu Jarir meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, Bazar dalam musnadnya, dari hadis Muhammad bin Ishaq, dari seseorang yang bercerita kepadanya, dari Abdullah bin Rafiq, bekas budak Ummu Salamah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, kalau Allah berkehendak untuk menahan Yunus dalam perut ikan besar, Allah mengilhamkan kepada ikan itu, telanlah dia, jangan kau lukai dagingnya, dan jangan kau patahkan tulangnya." Saat ikan itu membawa Yunus ke dasar lautan, Yunus mendengar suara. Ia kemudian bertanya dalam hati, suara apa ini? Allah kemudian mewahyukan kepadanya saat ia berada di dalam perut ikan, itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Yunus bertasbih di dalam perut ikan. Para malaikat mendengar bacaan tasbihnya lalu mereka mengatakan, "Ya Rab, kami mendengar suara lemah di bumi yang tidak kami ketahui di mana." Allah berfirman, "Itu suara hambaku, Yunus. Ia durhaka kepadaku, lalu aku menahannya di dalam perut ikan di dalam lautan."
Para malaikat bertanya, apa dia hamba soleh yang setiap siang dan malam amal solehnya diangkat naik kepadamu? Betul, jawab Allah. Saat itu, para malaikat menjadi perantara memohonkan ampunan kepadanya. Allah kemudian memerintahkan ikan untuk melemparkan Yunus di tepi pantai, seperti yang Allah firmankan, sedang dia dalam keadaan sakit. Demikian redaksi matan dan sanad Ibnu Jarir. Setelah itu Bazzar mengatakan, kami hanya mengetahui hadis dari Nabi SAW ini melalui jalur ini dan dengan sanad ini. Kata-kata Bazzar benar. Ibnu Abi Hatim menuturkan dalam kitab tafsirnya. Abu Abdullah bin Abdurrahman putra saudara Wahab bercerita kepada kami, pamanku bercerita kepada kami, Abu Syakh bercerita kepadaku, bahawa Yazid Ar-Rakash berkata, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, setahuku Anas menghubungkan sanad hadis ini hingga Rasulullah SAW saat Yunus alaihi salam mendapat wahyu untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika berada dalam perut ikan besar. Ia mengucapkan, tidak ada Rabb selain engkau, Maha Suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini naik hingga sampai ke bawah arash. Para malaikat kemudian berkata, Ya Rabb. Suara lemah dan tidak asing berasal dari tempat yang tidak diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa kalian tidak mengenali suara itu? Mereka menjawab, tidak ya Rabb. Siapa dia? Allah menjawab, hambaku, Yunus. Para malaikat kemudian berkata, hambamu Yunus yang amalannya selalu dibawa naik dan doanya selalu dikabulkan. Mereka juga mengatakan, Ya Rabb kami, mengapa engkau tidak mengasihi apa yang ia lakukan pada saat lapang, sehingga kau selamatkan dia dari musibah? Ya, kata Allah. Allah kemudian memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkannya di daratan tandus. Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Yunus dari Ibnu Wahab, dengan matan yang sama. Ibnu Abi Hatim menambahkan, Abu Sahar Hamid bin Ziyad berkata, Ibnu Kasir kemudian memberitahukan kepadaku saat aku menyampaikan hadis ini kepadanya, bahawa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Yunus dimuntahkan di tanah tandus lalu Allah menumbuhkan yaktinah untuknya. Kami bertanya, wahai Abu Hurairah, apa itu yaktinah? Abu Hurairah menjawab, sejenis pohon labu. Abu Hurairah meneruskan, Allah kemudian mengirim hewan sejenis kambing liar untuknya yang memakan serangga-serangga tanah. Haiwan ini kemudian mengais-ngais tanah tersebut dan menyiraminya dengan susu setiap sore dan pagi, hingga menumbuhkan tanaman. Umayyah bin Abi Syalb menuturkan sebuah bait syair terkait hal ini, lalu pohon labu tumbuh untuknya, sebagai rahmat dari Allah, andai bukan karena Allah, tentu ia Yunus kelaparan. Hadis dengan jalur di atas garib sekali. Yazid Ar-Rakash daif, namun menjadi kuat karena hadis Abu Hurairah di atas. Sebaliknya, hadis Abu Hurairah juga menjadi kuat karena hadis ini. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, iaitu tanah tandus tanpa adanya pepohonan, sedang dia dalam keadaan sakit, iaitu berbadan lemas. Ibnu Mas'ud mengatakan, seperti anak ayam tanpa bulu. Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid mengatakan, seperti bayi saat dilahirkan, sudah begitu ia dilemparkan tanpa mengenakan apapun. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabih, Hilal bin Yasaf, Abdullah bin Tawas, As-Sudi, Qatadah, Dahak, Adha Al-Hurasani dan lainnya mengatakan, yaktin adalah sejenis labu. Sebagian ulama menyatakan, di balik buah labu yang ditumbuhkan, untuk Yunus dalam kondisi lemah, terdapat banyak sekali hikmah, di antaranya, daun pohon labu sangat lembut, rindang, tidak dikerubungi lalat, buahnya bisa dimakan sejak masih kuncup hingga fasa matang, bisa dimakan secara langsung ataupun dimasak terlebih dahulu, kulit dan bijinya juga bisa dimakan. Buah ini memiliki banyak manfaat, memperkuat otak, dan lainnya.
Penuturan Abu Hurairah telah disebutkan sebelumnya, Allah menundukkan kambing untuk memberikan susunya pada Yunus dan memakan rerumputan di padang luas, setelah itu menghampiri Yunus yang ada di tepi pantai setiap pagi dan sore. Ini adalah rahmat, nikmat, dan kebaikan Allah untuk Yunus. Karena itu Allah berfirman, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, iaitu musibah dan kesulitan yang menimpanya. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Inilah yang kami lakukan terhadap siapapun yang berdoa dan memohon perlindungan kepada kami. Ibnu Jarir menuturkan, Imran bin Bakar Al-Kalai bercerita kepada kami. Yahya bin Salih bercerita kepada kami. Abu Yahya bin Abdul Rahman bercerita kepada kami. Bisair bin Mansur bercerita kepadaku, dari Ali bin Zaid, dari Said bin Musayyib. Ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah nama Allah yang jika ia diseru dengannya, ia akan mengabulkan, dan jika diminta dengannya, ia pasti memberi, iaitu doa Yunus bin Matta. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, doa ini untuk Yunus secara khusus ataukah untuk seluruh kaum muslimin? Beliau menjawab, doa itu untuk Yunus secara khusus dan untuk kaum mukminin secara umum kala mereka berdoa dengan menyebutnya. Bukankah kau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini syarat dari Allah bagi siapa pun yang berdoa dengannya. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Sa'id Al-Ash'aj bercerita kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar bercerita kepada kami, dari Katsir bin Zaid, dari Muttalib bin Hentab. Abu Khalid berkata, aku mengiranya dari Musab, iaitu bahawa Sa'ad meriwayatkan dari Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berdoa dengan doanya Yunus, doanya akan dikabulkan. Abu Sa'id Al-Ash'aj berkata, itulah yang dimaksud, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini syarat dari Allah bagi siapa pun yang berdoa dengannya. Kedua jalur riwayat di atas dari Sa'ad. Riwayat ketiga dan riwayat ini lebih baik dari dua riwayat sebelumnya. Imam Ahmad menuturkan, Ismail bin Umair bercerita kepada kami, Yunus bin Abu Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad bercerita kepada kami, ayahku, Muhammad, bercerita kepadaku, dari ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, suatu ketika aku melintas di hadapan Utsman bin Affan di masjid, lalu aku mengucapkan salam padanya. Utsman memelototiku tanpa menjawab salamku. Setelah itu aku menemui Umar bin Khattab, lalu aku katakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah terjadi sesuatu dalam Islam? Tidak, memangnya ada apa? Sahut Umar. Aku berkata, bukan apa-apa, hanya saja tadi aku melintas di hadapan Utsman di masjid, lalu aku ucapkan salam kepadanya, ia hanya memelototiku saja tanpa menjawab salamku. Umar kemudian mengirim utusan untuk memanggil Utsman. Setelah Utsman datang, Umar bertanya padanya, kenapa kau tidak menjawab salam saudaramu? Aku tidak melakukan itu, sahut Utsman. Saat mengatakan, ya, kau tidak menjawab salammu. Utsman sampai bersumpah, aku pun bersumpah. Setelah itu Utsman mengatakan, betul kalau begitu aku tidak menjawab salam Sa'ad. Aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Tadi kau melintas di hadapanku. Tadi aku sedang membisikkan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW ke dalam jiwaku. Demi Allah, setiap kali aku mengingat kalimat ini, pandangan dan hatiku pasti tertutup oleh sesuatu. Utsman mengatakan, aku akan memberitahukan kata-kata itu kepadamu.
Suatu ketika, Rasulullah SAW memberitahukan suatu doa kepada kami. Setelah itu seorang badui datang lalu mengalihkan perhatian beliau. Setelah itu beliau pergi, aku mengikuti beliau. Saat aku merasa khawatir kalau Rasulullah SAW keburu masuk rumah, aku menghentakkan kakiku ke tanah. Lalu Rasulullah SAW menoleh. Beliau bertanya, "Siapa itu?" "Abu Ishaq." "Ya, wahai Rasulullah," jawabku. "Jangan begitu," kata beliau. Aku kemudian berkata, "Tidak, demi Allah, tadi engkau menyebut bagian awal doa, kemudian ada seorang badui datang hingga mengalihkan perhatianmu." Beliau kemudian menyampaikan, "Ya, doa Zun Nun kala berada di perut ikan besar, tidak ada Tuhan selain engkau, Maha Suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Rabbnya dengan doa ini dalam meminta sesuatu, melainkan doanya pasti dikabulkan. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad, dengan matan yang sama. Pasal kedua, keutamaan Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, Yunus benar-benar salah seorang Rasul." Surah As-Saffat ayat 139. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Yunus dalam jajaran para Nabi dalam Surah An-Nisa dan Al-An'am. Imam Ahmad mengatakan, Waqi' bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Al-Amzi, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Juga diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Sufyan Ats-Tsauri, dengan matan yang sama. Imam Bukhari juga menuturkan, Hafs bin Umar bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, sungguh aku lebih baik dari Yunus bin Matta," lalu ia menyebut nama ayahnya. Hadis yang sama juga diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Syu'bah. Syu'bah, seperti yang disampaikan Abu Dawud, menyatakan, Qatadah hanya mendengar 4 hadis dari Abu Aliyah. Ini salah satunya. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yunus bin Mihran, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis di atas. Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani juga meriwayatkan hadis di atas sebagai berikut, Muhammad bin Hasan bin Kaisan bercerita kepada kami, Abdullah bin Raja bercerita kepada kami, Israel memberitakan kepada kami, dari Yahya Al-Attab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak patut bagi siapa pun mengatakan, di sisi Allah, aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Sanad hadis ini bagus, hanya saja tidak ditakhrij oleh para ahli hadis. Imam Bukhari menuturkan, Abu Walid bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, aku mendengar Hamid bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Demikian juga yang diriwayatkan Muslim dari Syu'bah, dengan matan serupa. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Fadl, dari Abdurrahman bin Hurmus Al-Araj, dari Abu Hurairah, tentang kisah seorang Muslim yang menampar wajah seorang Yahudi saat mengatakan, "Tidak, demi Zat yang memilih Musa di antara seluruh manusia." Imam Bukhari menuturkan pada bagian akhirnya, "Aku pun mengatakan, tak seorang pun lebih baik dari Yunus bin Matta." Bentuk matan ini memperkuat salah satu pendapat terkait makna, tidak patut bagi siapa pun mengatakan, aku lebih baik dari Yunus bin Matta,
maksudnya siapa pun tidak boleh menilai dirinya lebih baik dari Yunus. Pendapat lainnya, maknanya, tidak patut bagi siapa pun untuk melebih-lebihkan aku, yakni Rasulullah SAW di atas Yunus bin Matta, seperti disebutkan dalam sebagian hadis, janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas para nabi ataupun Yunus bin Matta. Kata-kata Nabi SAW ini sebagai bentuk sikap merendahkan diri dan tawaduk. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Pasal pertama, mengenal Nabi Musa. Nama lengkapnya adalah Musa bin Imran bin Kahits bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad, kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, iaitu bahawa saudaranya, Harun, menjadi seorang Nabi. Surah Maryam ayat 51 hingga 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah Musa di sejumlah tempat terpisah dalam Al-Quran, sebagian dipaparkan secara panjang lebar, sebagian lainnya secara singkat. Semua sudah kita bahas di sejumlah tempat dalam kitab tafsir. Berikut ini akan kami sampaikan kisah Musa dari awal hingga akhir, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, juga atsar bersumber dari Israeliat terkait kisah Musa yang disebutkan salaf dan lainnya, insya-Allah. Kepadanya jua kita percaya dan berserah diri. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tasin Mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Surah Al-Qasas ayat 1 hingga 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut inti sari kisah Musa, dan berikutnya menyampaikan kisah secara panjang lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ia membacakan kisah Musa dan Firaun dengan benar kepada nabinya, iaitu kisah nyata, di mana orang yang mendengar seakan-akan menyaksikan langsung kejadiannya. Kezaliman Firaun dan penindasannya terhadap Bani Israel. Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, iaitu bertindak semena-mena, zalim, melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia, berpaling dari ketaatan kepada Rabb yang Maha Tinggi, memecah belah rakyat, iaitu memecah menjadi banyak sekali golongan dan kelompok, dan menindas sebagian di antara mereka. Mereka adalah suku bangsa Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Saat itu, mereka adalah penduduk bumi terbaik. Mereka berada di bawah kuasa Raja Tiran, zalim, kafir dan keji yang memperbudak dan menggunakan tenaga mereka untuk pekerjaan-pekerjaan hina. Selain itu, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Faktor yang mendorong si raja melakukan tindakan keji ini adalah, Bani Israel mempelajari suatu hal yang mereka riwayatkan dari Ibrahim, bahawa suatu saat nanti akan lahir seorang anak dari keturunannya yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Mesir. Berita gembira ini, wallahu alam, pada saat terjadi insiden antara Sarah, isteri Ibrahim Al-Khalil, dengan Raja Mesir,
saat si raja berniat jahat terhadap Sarah, namun Allah menjaganya. Berita gembira ini santa terdengar di antara Bani Israel. Kaum Kipti juga ikut membicarakan berita ini, hingga sampai juga ke telinga Firaun. Sebagian amir dan orang-orang dekat Firaun menyampaikan hal itu kepadanya saat tengah berbincang pada malam hari. Waktu itu, Firaun langsung menginstruksikan untuk membunuh seluruh anak lelaki Bani Israel untuk mengantisipasi kelahiran anak yang dimaksud. Tapi apa boleh buat, kewaspadaan sama sekali tidak bisa menghindari takdir. Membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat. Suatu ketika Firaun bermimpi, seakan-akan api datang dari arah Baitul Maqdis, lalu membakar rumah-rumah Mesir dan seluruh kaum Kipti. Namun api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Saat bangun, Firaun merasa takut oleh mimpi itu. Ia kemudian mengumpulkan seluruh paranormal dan tukang sihir. Firaun bertanya kepada mereka terkait mimpi itu. Mereka berkata, akan lahir seorang bayi lelaki dari kalangan Bani Israel, ia akan menghancurkan penduduk Mesir. Sebab itulah, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, mereka adalah Bani Israel. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, iaitu kelak mereka akan menguasai kerajaan dan negeri Mesir, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka, iaitu yang lemah akan kami jadikan kuat, yang tertindas akan kami jadikan menang, dan yang hina akan kami jadikan terhormat. Ini semua berlaku untuk Bani Israel, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Rabbmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Surah Al-A'raf ayat 137. Dan firman-Nya, kemudian kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia, demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Surah Asy-Syu'ara ayat 57 hingga 59. Kisah ini akan disampaikan secara tuntas pada bagiannya tersendiri. Insya-Allah, intinya, Firaun sangat mewaspadai agar Musa tidak lahir, hingga menunjuk sejumlah lelaki dan dukun beranak berpatroli memeriksa para wanita hamil dan mendata waktu kelahiran mereka. Jika ada yang melahirkan anak lelaki, si bayi langsung disembelih oleh para algojo seketika itu juga. Menurut versi ahli kitab, Firaun menyuruh untuk membunuh anak lelaki dengan maksud untuk memperlemah kekuatan Bani Israel, sehingga mereka tidak bisa melawan Firaun saat terjadi peperangan di antara mereka. Versi ahli kitab ini perlu dikaji lebih jauh, kerana perintah untuk membunuh anak-anak lelaki yang dimaksud baru diinstruksikan Firaun setelah Musa diutus sebagai Nabi, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, maka ketika Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Surah Afir ayat 25. Karena itu, Bani Israel berkata kepada Musa, kami telah ditindas oleh Firaun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang. Surah Al-A'raf ayat 129. Yang benar, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak-anak lelaki sejak awal, karena mengantisipasi munculnya Musa. Namun takdir berkata lain, wahai Raja bengis lagi terperdaya oleh banyaknya pasukan yang dimiliki, kekuasaan, dan luasnya kerajaan.
Yang Maha Agung yang tak terkalahkan dan takdirnya tak bisa ditentang, telah memutuskan bahawa bayi yang kalian waspadai keberadaannya itu, dan karenanya kau membunuh banyak sekali nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Padahal, anak tersebut justru tumbuh dewasa di kediamanmu, di atas kasurmu, memakan makanan dan minuman yang ada di rumahmu. Kau sendiri yang justru mengadopsi, merawat dan mengasuhnya tanpa menyadari rahasia di balik itu. Selanjutnya, anak itu yang membuatmu binasa di dunia dan akhirat, kerana kau menentang kebenaran nyata yang ia sampaikan padamu dan mendustakan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kau dan siapa pun juga harus tahu bahawa Rabb langit dan bumilah yang berbuat seperti apa yang ia kehendaki. Dialah yang maha kuat lagi perkasa, pemilik kekuatan besar, daya, upaya dan kehendak yang tak tertolak. Musa dan Harun selamat dari kekejaman Firaun. Sejumlah mufassir menyebutkan, kaum Kipti mengeluh minimnya populasi Bani Israel kepada Firaun kerana bayi-bayi lelaki dari kalangan mereka dibunuh. Firaun juga khawatir kalangan tua kerepotan kerana anak-anak dibunuh, sehingga terpaksa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan Bani Israel. Akhirnya, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak-anak lelaki secara bergantian setiap 2 tahun sekali. Para mufassir menyebutkan, Harun lahir pada tahun ketika hukuman mati bagi bayi lelaki tidak berlaku, sementara Musa lahir pada tahun di mana bayi lelaki harus dibunuh. Ibu Musa sedih sekali dan sudah mengantisipasi sejak pertama kali mengandung Musa. Kehamilannya ini memang tidak terlihat. Saat melahirkan, ibunya mendapat ilham agar Musa kecil diletakkan di dalam peti yang diikat dengan tali. Rumahnya tepat di hulu sungai Nil. Ia menyusui Musa, kemudian ketika khawatir pada seseorang, ia meletakkan Musa di peti itu lalu dilepaskan ke lautan sementara talinya tetap dipegang. Setelah semua orang pergi, ia tarik kembali peti itu. Ilham untuk ibunda Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Firaun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan isteri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Surah Al-Qasas ayat 7 hingga 9. Wahyu yang dimaksud adalah ilham dan petunjuk, seperti yang Allah sampaikan, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Bukan wahyu nubuah seperti yang dikatakan Ibnu Hazm dan sejumlah ahli kalam lain. Yang benar adalah pendapat pertama, seperti yang disampaikan Abu Hasan Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Suhaili mengatakan, ibu Musa namanya Ayarisha. Yang lain menyebut ayat zakat. Intinya, ibu Musa mendapat ilham untuk melakukan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Diilhamkan ke dalam hatinya, jangan takut dan bersedih hati, kerana meski anakmu pergi, Allah akan mengembalikannya lagi kepadamu. Allah akan menjadikannya seorang nabi yang diutus,
mengharumkan namanya di dunia dan akhirat. Ibu Musa melakukan apa yang diperintahkan. Suatu hari, ia melepaskan peti itu namun lupa tidak mengikatnya dengan tali, sehingga peti berisi Musa kecil itu hanyut bersama aliran sungai Nil hingga melintas tepat di depan istana Firaun. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sebagian menyatakan, lam di sini adalah lam akibah. Pendapat ini kuat jika huruf lam tersebut berkenaan dengan firman. Namun, jika dikaitkan dengan kandungan kisah, maksudnya keluarga Firaun ditakdirkan memungutnya agar kelak menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka, berarti lam di sini adalah lam taklil, sama seperti yang lain. Wallahu alam. Perkiraan kedua ini diperkuat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh, Firaun dan Haman, ia adalah seorang menteri yang jahat, bersama bala tentaranya, pengikut mereka berdua, adalah orang-orang yang bersalah, iaitu mereka bertentangan dengan kebenaran, sehingga patut mendapatkan hukuman dan kerugian. Musa diadopsi oleh Asyah, isteri Firaun. Para mufassir menyebutkan, selir-selir Firaun memungut peti itu dari laut dalam kondisi tertutup rapat, mereka tidak berani membukanya. Peti kemudian diletakkan di hadapan isteri Firaun, Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Rayyan bin Walid. Firaun ini adalah Firaun yang ada pada masa Yusuf. Menurut pendapat lain, Asyah berasal dari Bani Israel dari keturunan Musa. Lainnya menyatakan, yang benar Asyah adalah bibi Musa. Demikian dituturkan As-Suhaili. Wallahu alam. Pujian untuk Asyah, isteri Firaun, akan disebutkan berikutnya dalam kisah Maryam binti Imran, dan keduanya termasuk isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di surga. Saat membuka penutup peti dan menyingkap tirai penutupnya, Asyah melihat wajah Musa kecil memancarkan sinar-sinar nubuah dan kemuliaan. Begitu melihatnya, Asyah langsung jatuh hati dan sangat mencintainya. Saat Firaun tiba, ia berseru, "Apa ini?" Ia kemudian memerintahkan untuk menyembelihnya, tapi sang isteri meminta agar bayi tersebut diberikan kepadanya. Sang isteri berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu." Firaun menimpali, "Ya bagimu, tapi bagiku tidak. Maksudnya aku tidak memerlukan bayi itu." Petaka memang selaras dengan tutur kata. Kata-kata isteri Firaun, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Allah memberikan manfaat yang ia harapkan. Di dunia, Allah memberikan hidayah padanya melalui sosok Musa, dan di akhirat, Allah menempatkannya di surga karena Musa. Atau kita ambil dia menjadi anak, keduanya mengadopsi Musa karena mereka berdua tidak punya anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedang mereka tidak menyadari, iaitu mereka tidak mengetahui hukuman besar yang Allah kehendaki terhadap Firaun dan pasukannya. Mereka tidak tahu bahawa Allah menakdirkan mereka untuk memungutnya. Menurut ahli kitab, orang yang memungut Musa adalah Darbata, puteri Firaun. Sementara isteri Firaun sama sekali tidak disebutkan dalam kisah versi mereka. Inilah bagian dari kekeliruan mereka terkait kitab Allah Azza wa Jalla. Musa kembali ke pangkuan sang ibunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dan ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah Musa." Maka kelihatan olehnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudaranya Musa, "Mahukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surah Al-Qasas ayat 10 hingga 13.
Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Abu Ubaidah, Hasan, Qatadah, Dahak dan lainnya mengatakan, dan hati ibu Musa menjadi kosong, iaitu kosong dari segala urusan dunia, kecuali Musa. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, iaitu menyatakan dan menanyakan tentang Musa secara terang-terangan, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, iaitu andai saja tidak kami teguhkan dan membuatnya sabar, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dan ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, putri sulungnya, ikutilah Musa, iaitu cari jejak dan berita tentangnya. Maka terlihat olehnya Musa dari jauh. Mujahid menyatakan, dari kejauhan. Qatadah menyatakan, ia melihat Musa kecil dan memperlihatkan sikap seakan-akan tidak menginginkannya. Karena itu Allah berfirman, sedang mereka tidak menyadarinya, karena saat Musa tinggal di kediaman Firaun, pihak keluarga ingin menyusuinya. Namun Musa tidak mahu menerima susu wanita manapun, ia juga tidak mahu makan, hingga mereka dibuat bingung karenanya. Mereka berusaha sebisanya untuk memberi Musa makan, namun Musa tidak mau, seperti yang Allah sampaikan, dan kami cegah dia menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Mereka kemudian mengirim Musa bersama para dukun beranak dan sejumlah wanita ke pasar. Mungkin Musa mahu menyusu pada seorang wanita di sana. Saat semua orang berdiri di hadapan Musa, saudari Musa melihatnya. Ia tidak memperlihatkan sikap seakan-akan mengenalnya. Ia malah mengatakan, mahukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Ibnu Abbas berkata, saat ia mengatakan seperti itu, mereka berkata padanya, bagaimana kau tahu ada keluarga yang bisa merawat dan menyayangi bayi ini? Ia menjawab, demi menyenangkan raja dan harapan semoga bisa memberi manfaat baginya. Mereka kemudian pergi bersama saudari Musa itu ke kediaman Musa. Musa kecil kemudian digendong ibunya. Saat ibu Musa menjulurkan susu, Musa langsung meraih susunya dan menetek. Mereka akhirnya senang bukan kepalang. Seseorang kemudian menemui Asyah untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Asyah kemudian memanggil ibu Musa untuk datang ke kediamannya, menawarkan untuk tinggal bersamanya dan berlaku baik terhadapnya. Ibu Musa enggan menerima tawaran itu dan mengatakan, aku punya suami dan anak-anak. Aku tidak bisa tinggal di sini, tapi biarkan bayi ini aku bawa. Asyah mempersilakan ibu Musa membawanya dan memberikan gaji padanya, juga memberikan nafkah, pakaian, dan hadiah. Akhirnya, ibu Musa bisa membawa Musa kembali pulang, dan Allah menyatukan kembali di antara keduanya setelah terpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, iaitu seperti yang telah kami janjikan untuk mengembalikan Musa dan ia akan kami jadikan seorang rasul. Ini menunjukkan bahawa berita gembira akan kerasulan Musa benar adanya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut karunia tersebut pada malam hari kala berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, iaitu letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, siapapun yang melihat Musa, pasti mencintainya, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Surah Toha ayat 37 hingga 39. Qatadah dan sejumlah salaf lain menyatakan, iaitu kau diberi makan paling enak, dan diberi pakaian terbaik, itu semua berada di bawah pengawasan dan penjagaanku. Aku tentukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan siapapun selainku.
iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Surah Toha ayat 40. Kisah tentang cobaan-cobaan ini akan kami sampaikan di bagiannya tersendiri berikutnya, insya-Allah. Kepadanya jua kita percaya dan berserah diri. Bangsa Kipti tewas di tangan Musa alaihi salam. Dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yakni kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Musa berdoa, Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Musa berkata, Ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Surah Al-Qasas ayat 14 hingga 17. Setelah Allah menyebutkan bahawa ia memberikan karunia pada ibu Musa dengan mengembalikan Musa ke pangkuannya dan berlaku baik padanya, berikutnya Allah menyebutkan bahawa ketika Musa telah menginjak dewasa, iaitu ketika fisik dan akhlaknya kuat, saat menginjak usia 40 tahun menurut pendapat mayoritas mufassir, Allah memberinya hikmah dan ilmu. Itulah nubuah dan risalah seperti yang pernah disampaikan Allah kepada ibu Musa melalui firman-Nya, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Setelah itu Allah menyebutkan sebab yang membuat Musa pergi meninggalkan Mesir, pergi menuju negeri Madian, menetap di sana hingga batas waktu yang telah ditentukan, dan terjadilah pembicaraan antara Allah dengannya saat itu, juga kemuliaan yang Allah berikan padanya, seperti yang akan disampaikan berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah dan As-Sudi mengatakan, itu terjadi pada tengah hari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Musa masuk antara rentang waktu Maghrib dan Isyak. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, iaitu saling memukul dan bertengkar, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, dari kaum Kipti, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, As-Sudi, dan Muhammad bin Ishaq. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya, karena Musa memiliki kekuatan di Mesir, mengingat ia diadopsi dan dirawat di kediaman Firaun. Bani Israel saat itu memiliki pamor dan punya wibawa, mereka sudah bisa menegakkan kepala, karena Firaun dan kaumnya menyusui Musa, sehingga mereka adalah paman-paman sesusuan bagi Musa. Saat orang Israel meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang Kipti, Musa menghampiri orang Kipti tersebut, lalu Musa meninjunya, Mujahid mengatakan, iaitu memukul dengan tangan terkepal. Qatadah mengatakan, dengan tongkat yang ia bawa. Dan matilah musuhnya itu, ia mati karena pukulan itu. Orang Kipti tersebut kafir dan menyekutukan Allah. Musa sebenarnya tidak berniat membunuhnya, hanya bermaksud untuk membuatnya jera saja. Meski demikian Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan.
Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Petik 1. Maka Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Musa berkata, "Ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu, Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Surah Al-Qasas ayat 18 hingga 21. Allah mengabarkan, Musa menjadi takut di kota Mesir, iaitu terhadap Firaun dan tentaranya, jika mereka tahu bahawa Musa membunuh orang tersebut demi membela salah seorang Bani Israel, sehingga dugaan mereka semakin menguat bahawa Musa memang berasal dari Israel dan pada akhirnya akan memicu sebuah permasalahan besar. Pada pagi harinya, Musa menyusuri jalanan kota, ketakutan berada di kota itu sambil menunggu, iaitu menoleh ke sana kemari. Saat Musa berada dalam situasi seperti itu, tiba-tiba orang Israel yang kemarin meminta pertolongan padanya, berteriak meminta tolong lagi untuk mengalahkan orang yang ia hadapi. Musa kemudian mencela dan menegurnya kerana seringnya melakukan kejahatan dan permusuhan. Musa berkata padanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Musa bermaksud untuk memukul orang Kipti yang menjadi musuh bagi Musa dan orang Israel tersebut, agar ia jera dan pergi meninggalkan orang Israel. Saat Musa bertekad untuk memukul dan menghampiri orang Kipti, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Sebagian mufassir menyatakan, yang mengucapkan kata-kata ini adalah orang Israel yang melihat tindakan Musa kemarin. Saat ia melihat Musa menghampiri orang Kipti, ia yakin bahawa Musa memang bermaksud untuk memukulnya, kerana sebelumnya Musa mencelanya dengan berkata, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Kemudian ia mengatakan hal tersebut kepada Musa, dan menuturkan peristiwa yang terjadi kemarin. Orang Kipti lalu pergi menemui Firaun dan memberitahukan kejadian tersebut. Firaun kemudian lari mengejar Musa. Tidak banyak yang menyebutkan peristiwa ini selain mufassir yang dimaksud. Kemungkinan lain yang mengucapkan kata-kata ini adalah orang Kipti. Saat Musa menghampirinya, ia takut kerana menganggap Musa akan kembali menolong orang Israel. Selanjutnya melalui dugaan dan firasat, ia mengatakan, mungkin dia ini yang membunuh orang Kipti kemarin. Atau mungkin ia memahami sesuatu dari balik kata-kata orang Israel saat berteriak meminta tolong untuk mengalahkannya, yang menunjukkan pengertian tersebut. Wallahu alam. Yang jelas, Firaun mendengar bahawa Musa yang membunuh orang Kipti kemarin. Firaun kemudian mengirim utusan untuk mencarinya, namun seorang penasihat lebih dulu menemuinya. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota, bergegas menemuinya kerana kasihan kepadanya,
seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya, para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, iaitu dari negeri ini. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu, iaitu terkait apa yang aku sampaikan kepadamu." Musa pergi ke kota Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, iaitu Musa keluar meninggalkan kota Mesir seketika itu juga tanpa tahu tujuan dan tidak mengenal jalan, seraya mengatakan, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Rabbku memimpin aku ke jalan yang benar." Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami, sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku." Surah Al-Qasas ayat 21 hingga 24. Allah mengabarkan tentang kepergian hamba, rasul, dan sosok yang ia ajak berbicara, meninggalkan Mesir dengan takut dan menoleh ke sana kemari dengan penuh kewaspadaan, khawatir jika ada pasukan Firaun yang mengejar. Sementara Musa sendiri tidak tahu hendak pergi ke mana, karena ia belum pernah keluar meninggalkan Mesir sebelum itu. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, sumur tempat penduduk Madian biasa mengambil untuk keperluan minum. Madian adalah negeri tempat Allah membinasakan penduduk Aika, mereka adalah kaum Nabi Syuaib. Mereka binasa sebelum masa Musa, menurut salah satu pendapat ulama. Saat Musa sampai si sumber air yang dimaksud, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya, keduanya menghambat kambing-kambing mereka agar tidak bercampur dengan kambing-kambing orang lain. Ahli kitab menyatakan, mereka berjumlah 7 gadis. Ini juga keliru, mungkin jumlah mereka 7 gadis, tapi yang mengambil air hanya 2 di antaranya. Penyatuan riwayat ini dimungkinkan jika memang ada riwayat yang terjaga kesahihannya yang menyebut jumlah mereka 7 gadis. Jika tidak, kita tetap mengacu pada tekstual ayat, iaitu 2 wanita. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami, sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya, iaitu kami tidak bisa mengambil air dari sumber itu sebelum para penggembala membawa pulang hewan-hewan gembalaan mereka, karena kami lemah, dan kami menggembala kambing-kambing ini disebabkan karena ayah kami sudah tua." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Para mufassir mengatakan, ketika para penggembala memulangkan hewan-hewan ternak, mereka menutup sumur tersebut dengan bongkahan batu besar. Kedua wanita ini kemudian datang lalu memberi minum kambing-kambing mereka berdua dengan air sisa kambing-kambing para penggembala yang sudah pulang. Pada hari itu, Musa datang lalu mengangkat batu besar tersebut seorang diri, lalu memberi minum kambing-kambing milik kedua wanita itu, setelah itu mengembalikan batu besar tersebut ke tempat semula. Amirul Mukminin Umar mengatakan, batu itu hanya bisa diangkat 10 orang. Musa hanya mengambil 1 timba besar, namun cukup untuk kambing-kambing milik kedua wanita itu. Setelah itu Musa kembali berteduh.
Para mufassir menyatakan, pohon tempat Musa berteduh adalah pohon Samur. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Musa melihat pohon tersebut berwarna kehijauan dengan dedaunan melambai. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan, Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Madian tanpa memakan apa pun selain kol dan dedaunan pohon dengan mengenakan alas kaki. Kedua sandalnya terlepas kerana jauhnya jarak yang ditempuh. Musa kemudian duduk berteduh di bawah pohon dengan perut keroncongan menahan lapar, padahal dia adalah makhluk pilihan Allah. Hijaunya kol terlihat dari dalam, dan saat itu ia sangat memerlukan kurma. Adha bin Said mengatakan, saat Musa mengatakan, Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku, suara itu terdengar oleh seorang wanita. Musa mengenali jalannya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya, ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, iaitu Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Syuaib berkata, sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahawa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Surah Al-Qasas ayat 25 hingga 28. Saat Musa duduk berteduh dan mengucapkan, Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku, kedua wanita itu mendengar kata-katanya. Keduanya kemudian pulang menemui ayah mereka. Ayah mereka merasa aneh kenapa kedua anaknya pulang cepat. Keduanya kemudian memberitahukan tentang Musa. Si ayah lalu menyuruh salah satunya untuk menemui dan memanggil Musa. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, cara jalan wanita merdeka. Dia berkata, sesungguhnya, ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ia mengatakan dengan tegas agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini menunjukkan kesempurnaan rasa malu sikap menjaga diri. Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dan mengabarkan kisah tentang dirinya, ia keluar meninggalkan Mesir demi menyelamatkan diri dari Firaun. Saat itulah orang tua tersebut berkata padanya, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu, iaitu kau sudah keluar dari kekuasaan mereka, kau sudah tidak lagi berada di negeri mereka. Siapakah orang tua tersebut? Para mufassir berbeza pendapat terkait siapa orang tua ini. Ada yang berpendapat, ia adalah Nabi Syuaib. Inilah pendapat masyhur mayoritas mufassir. Di antara yang menyebut nama ini adalah Hasan al-Basri dan Malik bin Anas. Dalam sebuah hadis nama Syuaib juga disebut secara jelas. Hanya saja di dalam sanadnya ada perawi yang diperdebatkan. Sekelompok lainnya menyatakan, Syuaib berumur panjang setelah kaumnya binasa, hingga menjumpai Musa dan menikahkan Musa dengan putrinya. Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari Hasan al-Basri, kawan Musa ini bernama Syuaib. Ia adalah pemilik sumber air Madian,
Namun ia bukan seorang nabi, ia pemimpin Madian. Pendapat lain menyebutkan ia adalah keponakan Syuaib. Yang lain menyebut saudara 10 Syuaib. Ada juga yang menyebut seorang mukmin dari kaum Syuaib. Ada yang menyebutkan nama orang tersebut adalah Yatsrun. Kitab para ahli kitab menyebutkan Yatsrun, dukun Madian, maksudnya pembesar dan orang yang paling tahu di Madian. Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah bin Abdullah menyatakan namanya Yatsrun. Abu Ubaidah menambahkan ia adalah keponakan Syuaib. Ibnu Abbas menambahkan ia penguasa Madian. Yang jelas, saat orang tersebut menjamu dan memberikan tempat yang baik bagi Musa, kemudian Musa mengisahkan peristiwa yang ia alami. Ia menyampaikan kabar gembira kepadanya bahawa ia telah selamat. Saat itu, salah satu dari dua putrinya mengatakan kepadanya, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja, iaitu untuk menggembalakan kambing-kambing milik ayah." Kemudian ia memujinya sebagai lelaki kuat dan terpercaya. Umar, Ibnu Abbas, Syurai Al-Qadi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq dan lainnya menuturkan, saat putrinya mengatakan seperti itu, ayahnya berkata padanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Ia menjawab, ia mengangkat batu besar yang hanya bisa diangkat 10 orang. Selanjutnya saat aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya, lalu ia berkata, "Berjalanlah di belakangku." Kemudian ketika ada persimpangan jalan, lemparkan batu kecil sehingga aku tahu arah mana yang harus aku tempuh. Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang paling tajam firasatnya ada 3. Kawan Yusuf ketika berkata kepada isterinya, "Berikan dia tempat yang mulia." Kawan Musa ketika berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dan Abu Bakar saat menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Upah bagi Nabi Musa alaihi salam. Syuaib berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahawa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Surah Al-Qasas ayat 27. Ayat ini oleh sejumlah murid-murid Abu Hanifah dijadikan dalil sahnya jual beli salah satu di antara dua budak, dua baju, atau barang lain, berdasarkan firman-Nya, dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Pendapat ini perlu dikaji lebih jauh, kerana yang disebut dalam ayat di atas adalah pilihan atas kerelaan, bukan akad. Wallahu alam. Murid-murid Ahmad menyimpulkan melalui ayat di atas, akad sewa dengan upah makanan dan pakaian hukumnya sah, seperti yang biasa berlaku. Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dengan menyebutkan judul, Bab menyewa jasa buruh dengan upah makanan. Muhammad bin Musyaffa al-Himashi bercerita kepada kami, Baqiyah bin Walid bercerita kepada kami, dari Maslamah bin Ali, dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari Haris bin Yazid, dari Ali bin Rabah. Ia berkata, "Aku mendengar Utbah bin Nada berkata, suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian membaca Ta Sin Mim hingga sampai kisah Musa. Beliau kemudian bersabda, sungguh, Musa menyewakan dirinya selama 8 tahun atau 10 tahun, demi menjaga kemaluan dan demi mengganjal perut." Hadis melalui jalur sanad di atas tidak syahih, kerana Maslamah bin Ali al-Hashani ad-Dimashqi al-Baghlati daif menurut para imam, tidak dapat dijadikan hujah ketika ia meriwayatkan seorang diri. Namun hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur sanad lain. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Zurah bercerita kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Lahyah bercerita kepadaku.